يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amrikum, harus, hukumnya wajib. Maka jika kita tidak ati Allah wa ati Rasul wa ulil amrikum, dosa semuanya. Berani berdosa? Mau? Oke. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Nah, itu yang sudah perjelas. Taat pada Allah dan pada Rasul itu sifatnya mutlak. Tidak ada pilihan. Karena ayatnya menyebutkan ya ayyuhalladzina atiullah, ada kata-kata atiullahnya. Mutlak. Taat pada Allah tuh nggak bisa ditawar-tawar. Mutlak. Betul ayatnya qot'i. Mutlak. Kita sholat itu mutlak, perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditawar. Boleh nggak ditawar? Yang kedua, wa atiur rasul, ada atiunya juga. Maka apa? Taat kepada Rasul juga mutlak. Tidak ada tawar-menawar lagi. Tapi begitu menyebut wa ulil amri, tidak ada kata atiunya. Maka apa? Tidak mutlak. Artinya apa? Jika tidak mengikuti pun tidak berdosa. Karena apa? Tidak mutlak. Toh yang diikuti juga yang sifatnya khilafiyah. Ya kan? Nah, pemerintah kan tetap. Dulu ketika Muhammadiyah beda dengan pemerintah, ya Muhammadiyah bisa melaksanakan, nggak apa-apa. Yang pemerintah melaksanakan, nah berarti apa? Pemerintah juga memberikan pilihan. Berarti apa? Tidak mutlak. Jadi seandainya besok Id tidak menentang pemerintah. Kenapa? Tidak mutlak. Kecuali kalau pemerintah, barang siapa yang besok tidak Id, penjara. Atau barang siapa yang Id jahat, penjara. Nah itu baru mutlak. Tidak ada, semuanya diberikan. Dan sudah biasa ada khilafiyah itu. Karena memang semuanya merujuk kepada argumentasinya masing-masing. Jadi sekali lagi, supaya kita tidak takut besok Id, jangan-jangan dosa, maka saya jelaskan bahwa dalam perkara ini, taat pada pemerintah tidak mutlak. Betul, kalau tidak ada pemerintahan, rakyat bubar. Betul, saya setuju. Tapi penjelasan yang saya baca dari beberapa tafsir, ulil amri itu tidak mutlak. Karena nanti ada hadis lain mengatakan la ta'ata fi makhlukin fi maksiat. Apalagi kalau perintahnya maksiat, itu sama sekali tidak boleh kita ikuti. Sementara Allah dan Rasulnya tidak mungkin memerintahkan maksiat, tidak mungkin. Tapi pemerintah mungkin memerintahkan maksiat, mungkin. Karena dia manusia. Ya buktinya sekarang riba di kita gak haram itu kan berarti pemerintah memerintahkan kita ngambil riba. Padahal jelas-jelas Al-Quran mengatakan ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Nah, berarti kalau kita tidak mengikuti seruan riba, itu tidak dianggap menentang. Karena apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Dalam perkara maksiat tidak ada ketaatan. Tapi kalau untuk perkara yang baik-baik, ya kita ikuti. Silahkan. Mentang-mentang jago gitu ya. Di jalan raya itu kita nggak kenal lampu merah, kuning, hijau. Tabrak aja ya, silakan. Paling tabrakan mati di situ. Nah, maka dalam perkara ini, karena ini menyangkut keselamatan manusia, tidak hanya keselamatan kita, tapi juga keselamatan orang lain, maka dalam Islam, taat pada traffic light itu masuk dalam kategori wa'ati ulil amri. Masuk dalam kategori taat pada ulil amri. Makanya apa? Jangan suka terobos-terobos lampu merah, dosa itu. Tuh, kok dosa Ustaz? Loh, kan tadi itu yang jelas bisa membahayakan orang lain. Coba, ini masih merah ya. Kita udah maju, ini hijau. Ya, peluang untuk membahayakan orangnya ada. Padahal kita diperintahkan Nabi untuk tidak membahayakan diri sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain. Nah, gitu kan? Nah, makanya tadi. Nah, jadi dalam hal seperti ini, ya, motor harus lengkap, ada SIM-nya, bikin. STNK-nya ada, bayar. Helm, beli kan gitu. Karena ini menyangkut keselamatan.
maka kita mentaati perkara ini yang menyelamatkan kita dan orang lain jalan, wajib hukumnya. Nah, jadi tinggal kita pilih mana yang kira-kira bisa kita taati dan mana yang tidak mungkin kita taati. Ya tinggal kita pilih. Disitulah pentingnya kita tahu fikih. Jadi setuju bahwa kita harus ati Allah, buat Rasul, ulil amri. Nah, kalau ulil amri kita pilih-pilih karena memang tidak semuanya bisa ditaati. Tapi kepada Allah Rasulnya mutlak, tidak boleh ada pilihan-pilihan yang